Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nita Putri-Hardiani. Saya akan mempresentasikan mapping jurnal penelitian terdahulu dengan judul penelitian yang akan saya teliti, yaitu pengaruh tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia, inflasi, nilai tukar rupiah, produk domestik bruto, dan harga emas terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia periode 2016 sampai 2020. Dengan variabel independennya yaitu suku bunga sertifikat Bank Indonesia, inflasi, nilai tukar rupiah, produk domestik bruto, dan harga emas. Dan variabel dependennya yaitu nilai aktiva bersih reksadana syariah. Fenomena penelitian. Fenomena dari penelitian ini adalah melemahnya nilai tukar rupiah pada tahun 2018 dan 2020. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Bank Indonesia pada webnya di www.bi.go.id pada tahun 2018, tepatnya tanggal 11 Oktober, nilai kurs referensi JISDOR mengalami penurunan pada angka 15.253 per US dollar. Melemahnya nilai tukar rupiah pada tahun 2018 disebabkan oleh dampak dari menguatnya dolar Amerika Serikat secara berskala luas atau broad-based terhadap seluruh mata uang. Jadi bukan hanya rupiah yang terkena dampak dari menguatnya dolar Amerika Serikat ini, tapi juga seluruh mata uang. Selain itu, pada tahun 2020, nilai tukar rupiah lagi-lagi mengalami penurunan yang cukup signifikan, sebagaimana telah dilaporkan pada data kurs referensi di web Bank Indonesia. Pada awal tahun 2020, kurs referensi JISDOR masih berada pada angka 13.895 per US dollar. Lalu dimulai pada bulan Februari akhir hingga awal April, kurs referensi JISDOR terus melemah hingga menginjak angka 16.741 per US dollar pada tanggal 2 April 2020. Melemahnya kurs referensi JISDOR pada bulan April 2020 ini disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia. Nah, jadi dalam kurun waktu hampir 4 bulan ya, dari Januari sampai April, kurs rupiah ini melemah hampir Rp3.000 ya per US dollar yang disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia sendiri. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan nilai aktiva bersih reksadana syariah Indonesia pada periode yang sama, yang dapat kita lihat pada statistik reksadana syariah yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam webnya, yaitu www.ojk.go.id, menunjukkan angka yang terus meningkat setiap bulan dan tahunnya. Contohnya pada sepanjang bulan Januari sampai Agustus tahun 2020 ini, di tengah mewabahnya pandemi COVID-19, nilai aktiva bersih reksadana syariah menunjukkan angka yang cukup mengalami peningkatan, di mana pada bulan Januari, nilai aktiva bersih reksadana syariah ini bertotal Rp55.772,87 miliar. Disusul oleh pada bulan Februari itu total NAB-nya sebesar Rp58.008,44 miliar. Lalu bulan Maret ini sempat turun ya, sebesar total NAB-nya itu sebesar Rp57.420,96 miliar. Lalu bulan April dia naik lagi, NAB-nya tuh bertotal Rp59.164,28 miliar. Bulan Mei itu Rp58.110,5 miliar. Bulan Juni itu Rp58.069,5 miliar. Lalu bulan Juli Rp63.517,75 miliar. Dan Agustus Rp63.517,75 miliar.
Jadi nilai tukar rupiah yang melemah di tengah pandemi COVID-19 ini tidak berjalan beriringan dengan pertumbuhan nilai aktiva bersih reksadana syariah di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Itulah fenomena penelitian dari penelitian yang akan saya teliti. Lanjut pada pembahasan selanjutnya. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan mempresentasikan penelitian terdahulu dari penelitian yang akan saya teliti. Yang pertama itu ada penelitian yang diteliti oleh Miha Hoyrom dan Laila Nispul pada tahun 2017 dengan judul penelitian Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah di Indonesia. Dengan variabel independennya yaitu inflasi, BI rate, nilai tukar rupiah, jumlah uang beredar, dan Indonesia crude price. Variabel independennya itu ada nilai aktiva bersih reksadana syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi, BI rate, dan nilai tukar rupiah berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah. Sedangkan jumlah uang beredar dan Indonesia crude price berpengaruh signifikan terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah. Penelitian yang kedua itu ada dari Ardani Intan Aulia et al. Tahun 2020 dengan judul penelitian yaitu The Effect of Macroeconomic Variable to Net Asset Value Growth of Syariah Mutual Funds in Indonesia. Dengan variabel independennya yaitu inflasi, nilai tukar rupiah, jumlah uang beredar, dan produk domestik bruto. Variabel dependennya yaitu nilai aktiva bersih reksadana syariah. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa inflasi, jumlah uang beredar, dan produk domestik bruto berpengaruh signifikan terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah. Sedangkan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah. Penelitian yang ketiga, ada penelitian yang diteliti oleh Chupatrick Kwokun pada tahun 2011. Dengan judul penelitian Relationship Between Macroeconomic Variable and Net Asset Values of Equity Funds, Co-integration Evidence of Factor Error Correction Model of the Hong Kong Mandatory Provident Funds, Patrick. Dengan variabel independennya yaitu inflasi, jumlah uang beredar, dan indeks harga saham. Lalu variabel independennya itu ada nilai aktiva bersih reksadana saham. Hasil penelitian. Inflasi, jumlah uang beredar, dan indeks harga saham memiliki pengaruh terhadap nilai aktiva bersih reksadana saham. Sedangkan suku bunga jangka pendek tidak berpengaruh terhadap nilai aktiva bersih reksadana saham. Lalu penelitian yang keempat ada penelitian yang diteliti oleh Mazuruse Peter pada tahun 2014 dengan judul penelitian yaitu Canonical Correlation Analysis Macroeconomic Variable versus Stock Returns dengan variabel independen yaitu jumlah uang beredar, surat berharga jangka pendek, nilai tukar, indeks harga konsumen, dan tingkat pengangguran. Variabel dependennya yaitu return saham. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah uang beredar, surat berharga jangka pendek, nilai tukar, indeks harga konsumen, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan dalam memaksimalkan return saham di Zimbabwe Stock Exchange. Sedangkan indeks perdagangan dan indeks produksi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham di Zimbabwe Stock Exchange. Penelitian yang kelima yang diteliti oleh Adrian Muhammad dan Rahmawati Luki pada tahun 2019 dengan judul penelitian Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah. Dengan variabel penelitiannya, variabel independennya itu ada inflasi dan nilai tukar rupiah, lalu variabel dependennya ada nilai aktiva bersih reksadana syariah. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah, sedangkan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah. Penelitian yang keenam
yang diteliti oleh Rusdiansyah Muhammad Nizar dan Septiarini Dina Fitricia dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Makroekonomi Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah periode Januari 2015 sampai Juni 2017 dengan variabel independennya yaitu suku bunga sertifikat Bank Indonesia, harga emas, dan indeks harga saham gabungan dengan variabel dependennya yaitu nilai aktiva bersih reksadana syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa suku bunga sertifikat Bank Indonesia, harga emas, dan indeks harga saham gabungan berpengaruh signifikan terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah. Penelitian yang ketujuh yang diteliti oleh Hanandari tahun 2017 dengan judul penelitian Pengaruh Inflasi, Kurs, dan BI Rate terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia periode 2010 sampai 2016 dengan variabel independennya yaitu inflasi, kurs, dan BI Rate. Lalu variabel dependennya itu nilai aktiva bersih reksadana syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi dan kurs berpengaruh positif terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah, sedangkan BI Rate berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah. Penelitian yang ke-8 ada penelitian yang diteliti oleh Kurniasi Augustina dan Johannes Leonardo David Yuliandi tahun 2015 dengan judul penelitian Analisis Variabel Makroekonomi Terhadap Kinerja Reksadana Campuran dengan variabel independennya yaitu return IHSG, return kurs US dollar, lalu ada return suku bunga JIBOR, dan return indeks obligasi negara dengan variabel independennya yaitu kinerja reksadana campuran. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa return IHSG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja reksadana campuran. Return suku bunga JIBOR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja reksadana campuran. Sedangkan return kurs US dollar dan return indeks obligasi negara tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksadana campuran. Lalu penelitian yang ke-9 yang diteliti oleh Othman Anwar et al. Tahun 2018 dengan judul penelitian Identification of Macroeconomic Determinant for Diversification and Investment Strategy for Islamic Unit Trust Funds in Malaysia. Dengan variabel penelitiannya, variabel independennya itu ada indeks harga konsumen, indeks produk industri, indeks produksi industri, surat berharga jangka pendek, jumlah uang beredar, pasar valuta asing, harga minyak mentah, krisis keuangan global, dan stabilitas negara. Variabel dependennya yaitu nilai aktiva bersih reksadana syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa indeks harga konsumen, indeks produksi industri, surat berharga jangka pendek, jumlah uang beredar, pasar valuta asing, harga minyak mentah, krisis keuangan global, dan stabilitas negara berpengaruh signifikan terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah. Penelitian yang terakhir, penelitian yang ke-10 yang diteliti oleh Demir Caner pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu Macroeconomic Determinant of Stock Market Fluctuation the Case of BISD 100 dengan variabel independennya yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, portofolio investasi, investasi asing langsung, tingkat suku bunga, dan harga minyak mentah. Lalu variabel dependennya itu ada fluktuasi pasar saham. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, portofolio investasi, dan investasi asing langsung berpengaruh signifikan terhadap peningkatan indeks pasar saham, sedangkan tingkat suku bunga dan harga minyak mentah berpengaruh negatif terhadap peningkatan indeks pasar saham. Cukup sekian presentasi mapping penelitian terdahulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.